Assalamualaikum sahabat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita baru saja merayakan Idul Fitri. Semoga Idul Fitri ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kita, terutama di dalam kehidupan sosial kita yang akan datang. Nah, hari-hari ini kita sedang masuk ke satu istilah baru lagi, satu istilah kehidupan baru, new normal. Jadi kita belum tahu new normal atau normal baru itu seperti apa. Tapi selama masa pandemi COVID-19 ini kita sudah melewati beberapa atau kita sudah mengalami beberapa istilah atau masyarakat ini sudah diberikan beberapa jargon ya, beberapa istilah yang mungkin diantara mereka sampai hari ini belum paham betul. Yang pertama, awal-awal ketika COVID-19 ini mulai pandemi di Indonesia, kita diingatkan supaya tidak panik. Dari kesehatan malah sampai bilang ya tidak perlu pakai masker. Tetap keputusannya dari WHO, yang sakit yang pakai masker, yang sehat enggak usah. Karena apa? Kalau yang sehat pakai juga percuma, dia nanti megang-megang tangannya dan sebagainya, tetap aja bisa kena. Daripada gitu mending dia yang menjauhi orang sakit, ya, yang sakit menutup diri. Untuk wilayah Depok Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak lah, aku Menteri Kesehatan kan tahu apa yang perlu, apa yang tidak. berarti si Jepang. Masker itu ditujukan hanya kepada orang sakit. Dan ketika ditanya lagi kenapa, ya dia bilang saya ini kan Menteri Kesehatan, saya tahu. Jadi karena Menteri Kesehatan yang ngomong jangan pakai masker, sehingga masyarakat yang pada saat itu mulai sadar secara pribadi menggunakan masker, ya mereka akhirnya melepaskan masker dan keluar berkeliaran tanpa masker. Setelah itu juga ada pernyataan-pernyataan yang kita tidak tahu apakah berdasarkan atas hasil analisis atau berdasarkan data-data. Bahkan Presiden sendiri mengatakan bahwa corona, waktu itu masih kita menyebut corona, tidak akan masuk ke Indonesia. Dan ketika kasus Depok ya mulai merebak dan pemerintah kemudian mulai panik dan masyarakat juga dibuat panik. Karena itu ya muncullah beberapa istilah dan sejak itu mulai terjadi eskalasi pandemi COVID ini. Jakarta sebagai epicentrumnya dan berkembang menjalar kemana-mana, maka muncullah istilah lockdown. Jadi Indonesia ini harus di-lock dari datangnya orang-orang dari luar dan di-lock oleh orang-orang Indonesia yang keluar. Ya, satu wilayah juga di-lock supaya wilayah itu tidak boleh ada orang yang masuk dan juga tidak boleh ada yang keluar. Tetapi pemerintah sesungguhnya tidak ingin menggunakan istilah lockdown itu. Menjadi diskusi yang panjang di berbagai jalur media sosial. Dan akhirnya muncul lagi istilah karantina wilayah. Sebetulnya karantina wilayah dengan menampilkan undang-undang tentang karantina wilayah, terjadilah diskusi luar biasa tentang karantina wilayah itu. Tapi pada akhirnya karantina wilayah ini juga tidak digunakan. Dan pemerintah akhirnya memilih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi itulah PSBB itu kemudian mulai berlaku di Jakarta dan akhirnya di beberapa daerah yang lain. Kita lihat sejak dari awal sampai dengan PSBB, masyarakat berada dalam satu situasi yang pemahaman mereka tentang istilah-istilah itu mungkin masyarakat menengah ke atas sangat cepat memahami dan tahu persoalannya, tapi bagi masyarakat bawah ini sangat sulit mereka memahami istilah-istilah itu ya, istilah lockdown, istilah karantina wilayah, kemudian PSBB. Selain karena istilah-istilah yang banyak itu, ya pemerintah juga seperti tidak konsisten di dalam peraturannya. Terlalu banyak pejabat yang mau bicara tentang penanganan COVID ini, sehingga rakyat, masyarakat menjadi bingung harus mendengar siapa. Apa yang diomongin Presiden berbeda dengan apa yang diomongkan oleh Menteri Luhut Panjaitan, juga berbeda dengan apa yang diomongkan oleh Menteri Budi Karya Sumadi. Begitu juga dengan apa yang diomongkan oleh Ketua atau Kepala Gugus Tugas. Nah ini luar biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah luar biasa impact-nya terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya kehidupan sosialnya, tetapi juga kehidupan ekonomi, karena ekonomi sebegitu terpengaruh ya. Ada satu sebetulnya yang pemerintah perlu menjadi perhatian. Pemerintah perlu mencontoh, menteladani sebetulnya, dan itu menjadi panutan dan sampai saat ini masih berjalan, yaitu omongannya pimpinan-pimpinan umat. Omongan Ketua MUI, omongan pimpinan Majelis Ulama itu didengar oleh umat. Omongan pimpinan-pimpinan gereja didengar oleh umat. Omongan pimpinan-pimpinan agama yang lain juga didengar oleh umatnya. Mereka sangat taat sekali kepada pimpinannya. Apa yang dikatakan oleh pimpinannya itu.
Sampai hari ini masjid masih tertutup, gereja masih tertutup, dan rumah-rumah ibadah yang lain juga masih tertutup di tempat-tempat yang merah. Artinya apa? Bahwa umat ini sangat taat, sangat tunduk, sangat dengar sekali apa yang dikatakan oleh pimpinan umatnya. Kita bisa membuat perbandingan antara omongan pemerintah dengan omongan pimpinan umat. Menurut saya menilai sebagai wartawan bahwa omongan pimpinan umat ini jauh lebih didengar dibanding omongan pemerintah. Ya, kita lihat pemerintah dengan berbagai jargonnya, kayak itu kan ditentang oleh masyarakat. Tapi begitu pimpinan umat ngomong, ya sudah sholat di rumah saja, maka mereka sholat di rumah saja, dan masjid-masjid di daerah-daerah merah itu ditutup. Pimpinan umat Kristiani mengatakan beribadah di rumah saja, maka gereja-gereja pun, pintu-pintu gereja pun tutup. Dan sampai hari ini. Begitu juga umat agama yang lain. Ini luar biasa. Pemerintah harus melihat ini sebagai hal yang luar biasa. Ini sebetulnya bukan pengorbanan umat-umat beragama ini di dalam mereka menunaikan ibadah di rumah ibadahnya. Tetapi ini adalah teladan, ini adalah contoh yang patut dilihat oleh pemerintah sebetulnya. Pemerintah mestinya seperti ini ngomongannya. Ketika pemerintah ngomong, itu rakyat mendengar. Ini sangat sulit nanti kita mau menerapkan apa? PSBB. Kita lihat PSBB ini seperti apa. Coba Anda bisa lihat saat ini dan beberapa minggu sebelumnya. Jalan-jalan tetap ramai seperti biasa. Saya di grup-grup media sosial saya itu ya nggak ada gunanya PSBB. Tuh masyarakat keluar juga. Mobil di jalan sudah sama aja dengan di Bogor ini ya sudah terjadi kemacetan di mana-mana. Artinya apa? Itu kita bandingkan dengan misalnya rumah ibadah tadi yang sampai hari ini masih tutup. Ini hal yang tidak sederhana sebetulnya, karena ini berkaitan dengan bagaimana manajemen satu negara yang besar ini. Ini luar biasa. Ini nanti akan diberlakukan apa yang disebut dengan new normal atau normal baru. Normal baru itu kira-kira seperti apa? Modelnya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Nanti kita lihat seperti apa penerapan new normal ini. Apakah nasibnya juga sama dengan PSBB? Kita belum tahu seperti apa. Tapi yang paling penting bagi kita, masyarakat Indonesia yang besar ini, bangsa yang besar ini, perlu mendapatkan satu guidance kehidupan baru yang benar-benar terstruktur. Kita tidak berharap lagi nanti presiden ngomong A, nanti ada menterinya ngomong B, ada menteri yang lain lagi ngomong C, ada lagi menteri yang satu lagi ngomong D, dan seterusnya. Ketua gugus tugas nanti juga seperti apa. Jangan sampai nanti ini terjadi lagi kepada apa yang diomongkan pemerintah. Ya, kita lihat dengan PSBB ini kan. Ya, ini satu realitas. Kita berharap bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, kita sudah melewati fase-fase tadi itu. Sementara nanti di fase new normal ini, kita tidak berharap lagi apa-apa yang terjadi pada fase-fase sebelumnya itu terjadi di sini. Sebaiknya yang ngomong tentang ini, ya jangan terlalu banyak orang yang ngomong. Ya sebaiknya ya presiden ngomong, sehingga kalau presiden ngomong itu ya benar-benar didengar, benar-benar sudah melalui satu pertimbangan, sudah melalui satu kajian, sudah melalui suatu analisis, sehingga apa yang diomongkan presiden itu tidak dibantah besoknya lagi. Atau omongan presiden itu memiliki masa yang panjang, ya tidak hanya ngomong hari ini, minggu depan berubah lagi. Jadi memang benar-benar atas hasil kajian, benar-benar atas hasil analisis, sehingga apa yang diomongkan itu adalah bisa didengar oleh masyarakat. Ya kalau tidak presiden, ya ketua gugus tugas atau kepala gugus tugas saja yang ngomong. Serahkan saja kewenangan itu kepada kepala gugus tugas, sehingga mungkin dari presiden ke kepala gugus tugas, semua menteri-menteri mendeliver apa yang diomongkan itu kepada ketua gugus tugas. Kita khawatir nanti akan ada kebingungan baru lagi. Ini realitas satu kehidupan, satu malapetaka, satu bencana besar yang dikelola dengan model seperti ini. Dan banyak yang mengira, banyak yang menduga termasuk saya, kalau misalnya tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan seketat-ketatnya, ini akan sangat panjang. Ya. Jadi kita akan berada atau pandemi ini akan lama berada di tempat kita. Karena itu kalau lama, maka penderitaan kita juga akan semakin lama. Nah, tapi kalau misalnya ada pilihan, ya kita lepas saja, bebas saja misalnya, tapi dengan standar-standarnya yang disebut dengan new normal itu, sehingga nanti ini bisa terkontrol dengan baik. Misalnya begini, ini new normal ya menurut saya, sudahlah kita lepas saja,
orang-orang keluar masuk kantor seperti biasa, hotel-hotel buka, restoran semuanya buka, pasar buka, tapi dengan standar-standar protokol itu, yang standar-standar wajib itu adalah masker, hand sanitizer, social distancing, kemudian disinfektan misalnya pada tempat-tempat tertentu secara periodik, kita lepas saja. Kemudian ini dikontrol dengan mesin-mesin pemeriksaan yang banyak ditaruh di mana-mana. Jadi misalnya di setiap pasar di situ ada satu mesin atau satu lab di situ untuk memeriksa. Di terminal harus ada, di stasiun kereta harus ada di situ. Sehingga nanti kalau begitu dikontrol ada apa langsung diperiksa situ dan dikeluarkan hasilnya di situ. Langsung orang itu di klaster di situ, keluarganya juga langsung di klaster pada saat itu juga. Jadi ya seperti itu. Jangan sampai nanti kehidupan new normal ini diserahkan hanya standar saja, dinamika atau eskalasi masyarakat untuk pergi kemana-mana itu luar biasa. Entah itu melalui fasilitas-fasilitas publik, transportasi ya, jadi transportasi publik seperti kereta api, bis, kemudian bandara, pesawat udara, kemudian kapal laut ya. Jadi dengan eskalasi yang besar karena tuntutan ekonomi, nanti juga mahasiswa akan harus kuliah, anak-anak harus masuk sekolah, nanti juga mungkin nanti masjid-masjid akan buka, rumah-rumah ibadah akan buka. Nah, ini kalau itu terjadi, maka caranya itu tadi, ya, standarnya itu tadi, ya kita masker, hand sanitizer, kemudian social atau physical distancing, kemudian mesin-mesin lab atau mesin-mesin yang bisa digunakan untuk memeriksa hasil swab dalam tempo yang pendek. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata di sini ada terjadi seperti ini dan ini bisa segera diselesaikan. Ya kita belum tahu nanti pemerintah sudah memikirkan seperti apa. Ya kita harus jujur sajalah ya, kita harus jujur dan kita semua tahu bahwa mengapa pandemi ini harus sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Kenapa sampai juga ke pelosok-pelosok, ke kabupaten atau desa yang terpencil juga kena? Kenapa? Karena ini terlambat kita mengatasinya dari awal. Kita sepertinya Indonesia ini sepertinya agak takabur gitu loh. Ya, sehingga ini dibiarkan, sudah bereskalasi, virus ini sudah sampai kemana-mana melalui berbagai macam jalur, apakah jalur udara, jalur laut, kemudian jalur darat, kereta api, bis, mobil, kemudian jalur udara ya pesawat, kemudian jalur laut ya kapal laut, sudah sampai kemana-mana, baru kita mulai. Ketika kita menangani, ini sudah parah. Dan ketika kita sudah parah, ya sudah, itu pasti korbannya jauh lebih besar. Sudah jauh lebih besar dan sudah sulit kita menangani. Kenapa? Karena ongkosnya sudah sangat mahal. Biayanya sudah sangat mahal. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh pemerintah Kota Bogor sebagai salah satu pembicara di sana tentang bagaimana kira-kira kehidupan ekonomi, bagaimana pemerintah daerah bisa mendapatkan APBD atau mendapatkan PAD setelah ini, maksudnya setelah COVID ini seperti apa. Saya bilang begini, kalau penanganannya seperti ini akan sangat lama. Tapi kalau nanti pemerintah membuka dengan istilah new normal ini, maka ya saya bilang ya sudah lepas aja. Kalau begitu kita lepas saja dengan standar-standar itu. Kalau ada uang, kenapa kalau kita mempraktik seperti ini nanti ongkosnya akan semakin mahal, biayanya sangat mahal sekali. Dan nantinya kita tidak sanggup, kita akan bangkrut rame-rame. Yang bangkrut itu tidak hanya kami di perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tetapi juga pemerintah juga akan bangkrut. Karena pemerintah Kota Bogor saja, PAD-nya per kemarin itu disampaikan, itu sudah tinggal 50%. Tinggal 50%. Bahkan di situ disebutkan bahwa kemampuan untuk membayar gaji pegawai itu hanya bisa sampai dengan Juli. Ini persoalan besar. Sampai-sampai saya bilang, sudah begini. Kalau Anda punya uang sekarang, jangan terlalu banyak dihambur-hamburkan dengan PSBB yang menurut saya juga tidak terlalu efektif ini. Ya, nanti Bogor ini sebaiknya membuat satu model penanganan baru. Model penanganan baru yang komprehensif, yang nanti bisa menjadi model bagi daerah-daerah yang lain. Kita buka saja, hotel-hotel buka saja semuanya, dan uang yang ada itu, uang yang masih tersisa sedikit itu, ya gunakan saja semuanya untuk meeting-meeting. Jadi pemerintah itu meeting, BUMD-nya meeting di hotel-hotel, di restoran-restoran. Meeting aja di sana semuanya. Bila perlu tiap hari kalau ada uang. Supaya apa? Supaya ekonomi tumbuh. Ya, supaya petani bisa hidup, petani bisa menjual berasnya, kemudian nelayan bisa menjual ikan, kemudian petani juga bisa menjual sayur, peternak bisa menjual daging dan telur dan seterusnya. Ya kalau tidak ini mati semua, kita mati rame-rame, kita bangkrut rame-rame. Sekali lagi masyarakat ya sebaiknya begini, dalam kondisi seperti ini ya kalau ada nanti standar-standar kehidupan
dalam new normal ini oleh pemerintah yang baik, ya kita ikutilah, kita taati, kita tunduk. Ya, tetapi standar-standar itu tidak dikacaukan lagi oleh pernyataan-pernyataan atau peraturan-peraturan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu tidak saling mendukung. Maksudnya mendukung penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebaiknya kita sendiri saja, kita sendiri berpikir tentang keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa kalau saya keluar, saya aman atau tidak. Karena itu tadi, ya, keluar pakai masker, selalu membawa hand sanitizer, ya, ketika itu supaya nanti selalu bisa membersihkan tangan, selalu ikhtiar, lebih kepada sikap pribadi sebetulnya. Ya, kita lebih tidak terlalu banyak berharap, ya, seperti kemarin ini kita lihat penanganan PSBB itu, ya, dari penanganan bantuan sosialnya itu kan menjadi masalah. Soal data saja pemerintah ini menjadi masalah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal sebetulnya kita bisa menangani suatu masalah dengan baik kalau kita memiliki data yang benar. Kita berharap new normal ini yang nanti akan kita masuk ke new normal ini benar-benar adalah satu kehidupan yang masyarakat bisa kembali secara ekonomi, bisa hidup dengan baik, anak-anak bisa kembali sekolah dengan baik, kemudian mahasiswa bisa kembali belajar dengan baik, kemudian kantor-kantor bisa buka, pabrik-pabrik bisa buka, masjid dan rumah-rumah ibadah lain juga bisa buka dengan standar-standar protokol yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita juga bisa terhindar dari penularan baru. Dan intinya adalah jumlah korban harus semakin kecil, makin ke sana semakin kecil, dan pada saatnya nanti ini harus selesai.